Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ini, kita akan bersama-sama belajar tentang teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu? Bagaimana cara menjelaskan sesuatu dengan teks deskripsi? Mari simak pembahasannya bersama saya, Alicia Hirunisia, melalui video ini. Sebelum membahas lebih jauh tentang teks deskripsi, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan sesuai dengan citra penulisnya. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha menggambarkan kesan dari hasil pengamatannya terhadap suatu objek kepada pembaca. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menciptakan imajinasi pembaca sehingga ia seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulisnya. Melalui teks deskripsi, pembaca atau pendengar dapat membayangkan bentuk, rasa, rupa sebuah benda atau suasana sebuah tempat atau peristiwa, sehingga mereka akan lebih mudah memahami dan tertarik dengan penjelasan kita. Kemudian, bagaimana kita bisa tahu bahwa suatu teks merupakan teks deskripsi? Kita bisa mulai dengan mengidentifikasi teks tersebut, kemudian menyocokkannya dengan ciri-ciri teks deskripsi sebagai berikut. Ciri yang pertama, teks deskripsi menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Kedua, melibatkan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan untuk menggambarkan objek. Yang ketiga, teks deskripsi bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Dan yang terakhir, tujuannya untuk menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Nah, kemudian, ragam bahasa yang bisa kita gunakan dalam membuat teks deskripsi adalah dengan menggunakan kata konkret. Apa sih kata konkret itu? Kata konkret adalah kata yang mudah diserap atau dirasakan oleh panca indera. Misalnya buku, meja, rumah, kuda, atau lain-lainnya. Untuk mencapai tujuan teks deskripsi, kita harus menulis bagian-bagian yang penting sedetail mungkin dengan menggunakan kalimat perincian. Misalnya, jika kita ingin melukiskan betapa indahnya pemandangan sebuah pantai, kita harus merinci situasi keadaan di pantai itu selengkap-lengkapnya, agar pembaca dapat membayangkan suasana di pantai itu. Misalnya, apakah panas mataharinya terik menyengat, kemudian suara apa saja yang terdengar di pantai, dan lain-lain. Selain kata konkret atau kalimat perincian, kita juga dapat menggunakan majas saat menggambarkan suatu objek dalam teks deskripsi. Misalnya, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contohnya pada kalimat, angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh. Benda mati tentu tidak bisa bergerak, namun pada kalimat ini, angin digambarkan seolah hidup seperti manusia yang dapat memainkan rambut dan berputar mengelilingi tubuh. Kemudian, struktur dan contoh teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terdiri dari 4 bagian, yakni judul, kalimat topik atau deskripsi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Dimulai dari judul. Judul bertujuan untuk menggambarkan isi teks. Pada contoh teks deskripsi ini, judulnya adalah Ayahku Panutanku. Kemudian, ada kalimat topik atau deskripsi umum, yaitu kalimat pembuka mengenai hal yang akan dijelaskan. Biasanya, kalimat topik dapat ditemui di awal teks. Pada contoh ini, kalimat topiknya adalah Ayahku bernama Abu Salman, yang artinya teks ini akan mendeskripsikan seorang ayah yang bernama Abu Salman. Selanjutnya, deskripsi bagian. Apa bedanya deskripsi bagian dengan deskripsi umum? Deskripsi bagian ini berisi beberapa kalimat yang menjelaskan lebih detail lagi mengenai hal yang ingin dideskripsikan. Bisa dari wujudnya, baunya, rasanya, suasana, dan lain sebagainya. Pada contoh ini, deskripsi bagian ada pada paragraf 1-3. Dan yang terakhir adalah simpulan. Simpulan merupakan bagian penutup teks yang biasanya berisi pendapat atau kesan dari si penulis terhadap hal yang dideskripsikan.
Pada teks ini, simpulan ada pada akhir teks. Nah, itu dia pembahasan mengenai teks deskripsi. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, maka boleh ditanyakan melalui kolom komentar. Dekat Gang Cempaka ada yang kerja. Kalau kamu suka, boleh di-like aja. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.